Pak Haji, sedikit dong nih, kan udah bertambah kesibukan ya dengan ikut ke dalam organisasi untuk masyarakat gitu kan. Ada perbedaan nggak sih Pak Haji dengan yang dulu dan yang sekarang, mungkin tambah padat gitu jadwalnya? Ah, ya, sekarang saya diajak oleh bapak-bapak yang udah senior lah ya, bapak dari Partai PAN untuk bergabung ke dalam partainya. Ya, secara otomatis kalau memang saya mau masuk ke situ, tentu banyak sedikitnya tentu akan menambah kesibukan saya. Karena biasanya usaha saya dagang, ataupun juga ada usaha-usaha lain. Sekarang dengan terjunnya saya ke dunia politik, ya bertambahlah kegiatan saya sedikit. Harapan Pak Haji sendiri dengan bergabungnya ke dunia politik apa sih Pak Haji? Ya, sebenarnya saya bergabung ke partai politik ini sudah merupakan keinginan saya juga sejak dahulu. Saya sejak muda ingin terjun di dunia politik. Dulu waktu masih muda ya, tamatan sekolah, saya pernah juga menjadi sekretaris desa di negari saya ya. Kemudian begitu saya sudah besar, sudah merasa sudah punya istri ya, punya apa, udah merantau ke Jakarta juga saya. Saya pernah juga ditawarin untuk mencalonkan diri di daerah, itu di DPRD daerah saya. Karena kebetulan orang tua saya kan juga terlibat di partai. Waktu itu dia sebagai apa ya, ketua ranting lah dia ya. Sehingga apa yang menjadi kegiatan dari orang tua saya itu saya ikut memantau dan saya ikut merasakan, dan ya ikutlah saya terjun ke situ. Cuman saya tidak berbicara dulu. Kenapa saya tidak berbicara? Karena di waktu itu saya juga baru masih muda, terus tentu faktor kedua kehidupan saya, waktu dan apa, keadaan belum memungkinkan. Nah, sekarang menurut saya setelah saya pikir-pikir, kebetulan saya diajak ya, tarik ya untuk bergabung karena saya punya waktu menurut saya dan kesempatan. Alangkah baiknya momen ini saya ikuti ya, saya ikuti, kemudian saya salurkanlah apa yang menjadi keinginan-keinginan saya dahulu itu. Nah, tanggapan anak sendiri sama istri seperti apa sih Pak Haji? Ya, kalau sifatnya keluarga terhadap kegiatan yang saya cempung ini pada umumnya tentu mendukung ya, mendukung ya tentu latar belakang seperti yang tadi juga, karena saya sudah tidak begitu sibuk lagi dengan urusan mereka, artinya dengan urusan anak-anak ini, karena mereka untuk saat sekarang mereka sudah boleh dibilang sudah dewasa lah ya, sudah bisa lah menghidupi dirinya untuk apa ya, kebutuhan dia, sehingga saya hanya tinggal lagi terhadap anak-anak ini mengarahkan dan mendidik, memberikan wejangan-wejangan yang menurut saya merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah terhadap anak. Oke. Ya itulah latar belakang maka saya terjun ke dunia. Nah, dari anak-anak sendiri kan memang lagi menggeluti entertain gitu ya Pak Haji ya? Ya, itu. Ya. Ada juga nggak sih yang berkeinginan menjadi seperti Pak Haji gitu, terjun ke politik juga atau gimana gitu? Saya rasa sih anak-anak saya bakal terjun nanti di dunia politik. Kalau perjalanan hidupnya tidak adalah masalah ya, artinya perjalanan hidup baik. Anak saya yakini semuanya akan terjun di dunia politik. Akhir-akhirnya nanti. Kenapa? Karena sudah darah daging saya itu sudah dari bapak saya dari sana. Bapak saya adalah seorang pimpinan sesepuh di kampung. Dia seorang datuk. Kemudian dia kebijakan-kebijakannya dan pendapat-pendapatnya, apa yang dia suarakan selalu diterima di masyarakat. Dia dibesarkan di masyarakat. Artinya besarnya oleh masyarakat besarnya.
dia dipandang oleh masyarakat kampung ya, didengar. Dia selalu memperjuangkan apa-apa yang menguntungkan bagi masyarakat yang merasa kurang beruntung. Mungkin latar belakang itulah menurut saya ya, saya berkeinginan juga seperti itu. Dan ternyata di dalam usaha saya hal itu setelah saya telusuri, menurut saya hal itu terjadi di diri saya. Saya selalu welcome kepada orang-orang datang ke saya dengan kondisi dan keadaan saya yang belumlah begitu melebihi ya, tetapi sedikit banyak apa yang bisa saya berikan, saya bantu di lingkungan saya, artinya di lingkungan usaha saya itu sudah saya berikan. Jadi menurut saya ujung-ujungnya ya perjalanan daripada seorang orang tua saya, mungkin saya juga akan seperti itu ujung akhirnya. Selalu akan kalau seandainya bisa memberikan suatu manfaat kepada masyarakat, kepada orang banyak, ya kenapa tidak? Nah itulah, jadi saya berlatar belakang dari situlah saya yakin suatu saat anak saya akan terjun semuanya di dunia politik. Nah Pak Haji, update sedikit nih mungkin soal anak-anak. Kan anak-anak juga pada punya bisnis sendiri gitu kan. Pak Haji sendiri melihat nggak sih kayak bakat turunan kepemimpinan gitu dari tadi yang Pak Haji bilang dari Atuk sendiri ya? Ya, dari bapak saya. Iya. Ya, kalau dari anak-anak saya sekarang yang sebenarnya yang terlihat sekali di almarhum. Di almarhum karena dia sudah berumur. Nah, di anak saya ini kan masih muda-muda. Tapi saya yakin dan percaya ujung-ujungnya nanti ke situ. Cuma anak saya ini dia tidak mau terlibat di suatu organisasi atau suatu pergerakan, tetapi dia dikejar-kejar oleh kebutuhan hidup. Dia tidak mau. Jadi dia mengukur kehidupannya apabila kehidupannya sudah matang, baik di segi keuangan, ya apalagi di segi keuangan itu yang sangat penting. Kemudian di segi caranya kedewasaannya atau rumah tangganya, disitulah dia baru akan masuk ke dunia baik itu organisasi, politik. Karena kehidupan ekonomi rumah tangga itu atau ekonomi keluarga itu, ekonomi dirinya itu sangat penting sekali bagi dia dan bagi kami itu. Kalau belumlah kita mampu untuk menghidupi diri kita, belumlah mampu untuk diri kita, untuk keluarga kita, itu sulit bagi kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena anak, seperti saya sudah sering sampaikan, kalau kita nggak sanggup menyekolahkan anak kita, nggak mungkin dong saya akan menyekolahkan anak orang lain. Jadi istilahnya memang harus dulu benahi dulu diri dan keluarga kita, baik di segi ekonominya. Disitulah setelah ada kesempatan kelonggaran baru kita melompat. Oke. Nah Pak Haji, gimana mungkin dari bisnis tersebut anak-anak Pak Haji juga bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing gitu. Maksudnya nggak dari bantuan Pak Haji gitu, sepertinya menggunakan uang hasil jeripayah mereka sendiri gitu, gimana Pak Haji? Iya. Mungkin bangganya sebagai orang tua. Iya, makanya justru karena itulah makanya saya mau menerima lamaran terjun ke dunia politik ini. Karena anak-anak sudah sudah mengurangi beban saya. Mereka sudah bisa berusaha, bekerja, menghasilkan untuk dirinya. Latar belakang itu saya sangat bangga sekali kepada anak saya, dan saya sangat berterima kasih dan saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang dicapai oleh anak-anak saya, dan juga kepada masyarakat netizen yang memberikan suatu support ataupun doa dan kebaikan terhadap anak-anak saya. Saya sangat berterima kasih sekali. Ya, semoga orang-orang baik-baik itu juga mendapatkan keringanan dan kemudahan dari Yang Kuasa. Nah Pak Haji sendiri suka dibeliin apa sih sama anak-anak gitu, kado atau suka ditraktir? Saya kan memang ada suatu perbedaan di diri saya ini dari kampung ya, di keluarga saya sejak dahulu. Saya sih sering macam-macam saya dibeliin ya, kadang dibeliin baju, dibeliin sepatu apa. Tetapi saya selalu berpesan kepada anak-anak saya sejak dahulu. Karena memang dari bapak saya seperti itu.
Selagi saya mampu, bapak saya kasih uang, dia nggak mau. Kenapa? Saya masih mampu katanya. Simpan uang kamu katanya. Berikan ke anak kamu. Kalau tidak, belikan ke sesuatu katanya. Jadi selalu begitu bapak saya. Sekarang sepertinya itu tuh menurun juga ke saya. Saya beberapa kali dia kasih duit oleh anak saya bilang, nggak perlu bapak dikasih duit. Bapak masih bisa, masih mampu bapak. Simpanlah dulu. Belilah kebutuhan lain. Kalau papa nanti sudah nggak mampu sama mama untuk bergerak, untuk berusaha, disitulah kalau kalian punya, ya bantulah. Tapi papa juga tidak mengharapkan, selalu saya pesankan, sehingga saya tidak sampai sekarang mau dibelikan, tidak dibelikan, saya sudah bangga dengan apa yang dicapai oleh anak saya. Saya sudah sangat senang, ya. Bukanlah dia dapat terus enggak dikasih saya sering, enggak. Dapat itu dan bagi dia manfaat, atau disimpan, itu yang bangga saya. Karena sampai sejauh ini saya dan mamanya ya masih bisa lah bergerak, masih bisa berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dari Bapak. Jadi saya belum mengharapkan. Nah, termasuk yang paling muda kan Fuji sendiri ya. Ya. Seperti apa sih mungkin keuletan dia gitu? Ya, alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur anak-anak saya semuanya itu kalau untuk berusaha untuk mendapatkan sesuatu hasil yang baik, ya, dia tidak mengenal lelah. Siang, malam, kapan aja waktunya. Sejauh hal itu positif dia lakukan. Jadi kemandirian dia itu, kesiapan dia itu untuk melakukan sesuatu, kemauan dia itu bagi saya nilainya sudah tidak terhingga. Dia udah bisa beli apa Pak Haji? Mungkin dari hasil dari hasil manggung, terus juga hasil bisnisnya dia gitu. Udah bisa beli apa yang dia mau gitu. Sejauh ini kalau menurut saya sih ya dari penilaian saya, dari hasil pembicaraan saya, sebenarnya dia bisalah beli sesuatu ya yang bernilai besar lah ya. Tetapi saya tidak pernah artinya tidak pernah belilah, tidak. Karena kadang malah saya batalkan, ngapain, buat apa dibeli. Nah, contoh beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu atau lebih ya, dia udah mau beli rumah. Saya bilang, ngapain kamu beli rumah? Itu rumah papa kosong di sana, nggak ada orang nempat. Nah ini juga kadang kalau nggak ada kalian, siapa yang mau nempat? Nah kan begitu. Nah, jadi justru karena itu makanya kalau dia ingin membeli sesuatu sampai sejauh ini, kalau nggak penting simpan aja lah dulu. Tapi kalau memang investasi yang sifatnya akan menguntungkan, ya kalau kau cocok menurut kamu, ya udah nggak apa-apa, gitu aja sih. Jadi memang nggak dibelikan. Termasuk juga Pak Haji pernikahan gitu ya, yang Franz bilang nggak apa-apa deh langkain duluan gitu kalau memang udah ada jodohnya gitu. Sejauh ini sih soal pernikahan itu karena belum ada terpikir bagi anak-anak saya untuk arah ke situ, belum kami bicarakan.